Semoga aman dan sejahtera senantiasa. Ayah, Ibu, apa yang harus kukatakan pada kalian berdua? Kalian pergi begitu saja, dan malah meninggalkan kuil tua yang rusak ini untukku. Di tengah antah-berantah yang terpencil ini, dari mana aku bisa mendapatkan uang sumbangan, padahal putra kalian ini masih harus mengumpulkan uang mahar untuk Ruyan. Aku tidak mungkin selamanya terjebak di kuil tua yang rusak ini, kan? Kotak ini sepertinya terlihat seperti barang berharga. Tidak bisa dibuka? Apa jangan-jangan memang ada harta karun di dalamnya? Yang Mulia, biarkan saya mengoleskan obat untuk Anda. Kenapa malah benda ini yang muncul? Kamu? Coba jelaskan maksudmu. Dasar Pak Tua, kelakuanmu ini benar-benar tidak pantas untuk orang seusiamu. Kamu menyembunyikan benda-benda seperti ini? Apakah ibuku tahu tentang hal ini? Seharusnya kamu menyembunyikan sesuatu yang lebih berharga, lalu memberikannya kepada anakmu ini. Keluarga Liu Ruyan meminta uang mahar dariku, mereka langsung minta $800.000. Untung saja. Benda ini terlihat sangat meyakinkan, pasti nilainya sangat mahal. Baju dalam wanita ini sudah entah berapa lama tersimpan di dalam sini. Lebih baik disemprot cairan pembersih dulu. Pesan antar makanan? Itu pasti dia sudah datang. Yang Mulia, luka Anda sangat parah. Obat oles ini sepertinya tidak akan mampu menyembuhkannya. Kita harus mendapatkan arak yang kuat untuk membersihkan luka Anda. Jika tidak, ada risiko lukanya akan infeksi. 30.000 prajurit Great Zhou milikku telah dikepung oleh pasukan jin di tempat ini. Kita kehabisan air dan persediaan makanan. Dari mana pula bisa mendapatkan arak yang kuat? Apakah ini sudah menjadi takdirku? Hamba bersedia memimpin pasukan elit untuk membantu Yang Mulia menembus kepungan ini. Mohon biarkan Yang Mulia pergi ke selatan untuk mengungsi. Kami mohon Yang Mulia segera pergi ke selatan. Great Zhou milikku telah kehilangan 7 provinsi dan 18 kabupaten di utara. Sebagai kaisar dari Great Zhou, wajah mana yang bisa kutunjukkan jika aku hidup dengan rasa malu? Yang Mulia, Anda adalah kaisar dari Great Zhou. Selama Anda masih hidup, maka masih ada harapan. Cukup. Pemimpin dari Great Zhou harus menjaga negerinya sendiri dan berkorban demi negaranya. Hanya ada kaisar yang tewas dalam medan perang, bukan kaisar pengecut yang melarikan diri demi hidupnya. Jika bangsa jin ingin menyerang Great Zhou, biarkan mereka melewati jasadku. Terlebih dahulu, King Luan, bawakan pelindung perasaku. King Luan? Yang Mulia, hamba sepertinya mencium aroma alkohol. Ini benar-benar arak. Aneh sekali. Bagaimana mungkin aku tidak pernah melihat kedua benda ini sebelumnya?
Kaca yang pembuatannya sangat indah dan mendetail seperti ini, setidaknya nilainya pasti lebih dari 1000 koin perak. Ini memang arak yang sangat keras. Ini alkohol yang kuat. Ini, tadi jelas-jelas tidak ada kedua benda ini, bagaimana bisa muncul tiba-tiba? Lagi pula, aku rasa botol ini, sepertinya bukan benda dari dunia manusia. Jangan-jangan, Yang Mulia, Anda ditakdirkan untuk menghadapi sebuah malapetaka, kotak harta Sifang ini. Bisa membantu Anda melewati bahaya, jadi Anda harus selalu membawanya. kotak harta Sifang ini diberikan kepadaku oleh kuil King Feng Pendeta Chu. Dia bahkan berpesan padaku untuk selalu membawanya. Aku sebelumnya tidak pernah memahami rahasia di dalamnya dan mengira itu hanyalah kotak biasa. Jangan-jangan, tindakan Anda tadi telah menyentuh hati para dewa di langit. Sehingga mereka sengaja menurunkan alkohol kuat untuk mengobati luka Anda. Pemberian dewa? Jika ini benar-benar mukjizat dari makhluk abadi, mohon pada makhluk abadi untuk membantu menyelesaikan krisis pangan tentara saya. Wahai makhluk abadi di atas, Ratu Dugu Yue dari Great Zhou. Memohon kepada makhluk abadi, berkati Great Zhou, untuk melewati krisis ini. Setelah menabung sebulan, akhirnya aku bisa makan. Tunggu. Di mana alkoholku? Duh, bodohnya aku. Aku selalu saja pelupa. Pergi kemana alkohol ini? Aku, Sang Great Zhou Permaisuri Dugu Yue, memohon kepada Sang Dewa untuk membantuku di Great Zhou melewati krisis ini. Bangsa Jin telah menduduki 7 wilayah dan 18 kabupaten di utara, membuat rakyat Great Zhou kehilangan tempat tinggal dan terlunta-lunta. Aku sudah turun langsung memimpin pasukan untuk melawan bangsa Jin, mengawal rakyat mengungsi ke arah selatan, namun akhirnya kami malah terkepung di celah Fulong. Sekarang kami kehabisan air dan persediaan makanan, sepertinya kami tidak akan sanggup bertahan lama lagi. Jika pasukan kita sampai dihancurkan sepenuhnya, maka 100.000 pengungsi ini akan dihabisi oleh bangsa Jin. Hamba memohon pada dewa, selamatkanlah rakyat Great Zhou, segala akibatnya, biar aku, Dugu Yue, tanggung sendiri. Ini. Ini makanan. Dewa telah menunjukkan kekuatannya. Tunggu sebentar, biar hamba yang mencicipinya terlebih dahulu. Hati-hati ya. Ya Tuhan, kelezatan macam apa ini? Enak sekali. Mungkinkah, inikah makanan yang biasa disantap oleh para dewa? Yang mulia, coba Anda rasakan. Terima kasih atas anugerahmu, Dewa. Terima kasih, Dewa, telah memberikan makanan surga ini kepada kami. Yang mulia, cobalah yang ini. Ini benar-benar lezat. Yang mulia, ada yang ini juga. Lihat ini. Apa ini? Wah, rasa apa yang aneh ini? Qingluan, saat ini tentara kekurangan pangan, bagikanlah semua makanan ini kepada mereka. Tapi yang mulia, jumlah makanan ini bahkan tidak cukup untuk kita semua. Kalau dibagikan juga tidak akan memadai. Seandainya saja ada lebih banyak makanan lagi.
Dewa yang diagung, aku, Dugu Yue, memberanikan diri memohon kepada Dewa, tolong berikanlah kami lebih banyak makanan. Jika Dewa dapat membantu Great Zhou melewati krisis ini, aku, Dugu Yue, bersedia melepas tahta ini. Yang mulia, Anda tidak boleh bicara begitu. Diam. Aku, Dugu Yue, rela melepaskan jabatan kekaisaran ini untuk selamanya mengabdi di sisi Dewa. Aneh sekali, kemana alkohol punyaku? Ya sudahlah, makan dulu saja. Tunggu dulu, aku. Di mana ayam gorengku? Padahal ada banyak sekali ayam goreng tadi. Hei. Ini. Kemana perginya alkohol punyaku? Ada yang tidak beres denganmu. Berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun membaca novel internet sebagai seorang pendeta muda, kamu memang mencurigakan. Astaga, sudah kuduga ada yang aneh denganmu. Astaga, aku sudah tahu ada yang tidak beres darimu. Di mana ayam gorengku? Di mana ayam gorengku? Kembalikan ayam gorengku. Baiklah. Kamu mau terus berpura-pura, ya? Aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa berpura-pura. Begitu pandai bersembunyi? Baiklah, aku ingin lihat sampai kapan kamu sanggup bertahan. Coba aku lihat apa kamu masih bisa berlaga. Aku tidak percaya, apa ruang di dalam sini benar-benar tidak ada batasnya. Aku Dugu Yue bersedia melepaskan tahta untuk seumur hidup melayani di sisi Dewa. Bagaimana bisa jadi begini? Apa aku terlalu serakah? Dewa sudah memberikan anugerah, tapi aku malah mengharapkan yang lebih. Pemimpin negeri yang hancur sepertiku sama sekali tidak pantas untuk melayani di sisi Dewa. Benda apa ini? Yang mulia lihat. Dewa kembali menunjukkan keajaibannya. Banyak sekali makanan. Ini enak sekali. Yang mulia, ini adalah beras. King Luan, kalian cepat kumpulkan makanan ini, masaklah menjadi bubur untuk dibagikan kepada para prajurit. Siap. Tapi yang mulia, tidak ada air di dalam barak. Sepertinya bubur ini tidak bisa dimasak. Yang mulia lihat, ada air. Sepertinya Dewa selalu mengawasi kita. Terima kasih Dewa. Kalian cepat bawa keluar makanan ini, nanti utus orang untuk mengambil air. Baik. Dewa yang diagungkan, aku Dugu Yue bersumpah setia di sini. Sepanjang hidup ini. Tidak. Untuk selamanya. Akan mengabdi pada Dewa. Hei, benda sekecil kamu ini, kok bisa menampung sebanyak ini? Aku Dugu Yue bersumpah setia. Untuk selamanya mengabdi kepada Dewa. Astaga. Aku, Dugu Yue, bersumpah atas nama darah, untuk selama-lamanya, Sialan, melayani Sang Abadi. benda ini ternyata mengeluarkan suara?
Sang abadi, Astagfirullah. Ada hantunya. Halo? Sebenarnya benda apa kamu ini? Tahun ketiga era Tianyuan, Permaisuri Zhou yang agung, invasi klan Jin. Jangan-jangan kotak rongsokan ini terhubung ke zaman kuno? Dan orang di seberangnya adalah seorang permaisuri? Halo? Kau yang di seberang sana, siapa sebenarnya kamu? Halo? Wo yang di sana, sang abadi. Apakah Anda sedang berbicara denganku? siapa kau sebenarnya? Lapor sang abadi, aku adalah permaisuri Zhou yang agung, Dugu Yue. Menjawab sang abadi, aku adalah permaisuri Zhou yang agung, Dugu Yue. Gila, ternyata ini sungguhan. Sang abadi bicara denganku. Selamat Yang Mulia, dengan bantuan Sang Abadi, kita pasti akan bisa melewati krisis ini. Hei, kau yang bernama Dugu Yue, apakah ayahmu adalah Taizong dari dinasti Zhou? Lalu ibumu adalah permaisuri Liu, kan? Sang abadi, Anda benar-benar mengetahui segala hal. Semuanya persis dengan yang kulihat di Baidu. Sang abadi, apa itu Baidu? Sang abadi, Anda memang mengetahui segalanya. Sebenarnya aku bukan dewa atau semacamnya. Kalau wanita ini bisa mengirim surat darah itu ke sini, seharusnya perhiasan emas dan perak dari zaman dulu juga bisa dibawa kemari kan? Tepat sekali. Aku adalah dewa. Kau bisa memanggilku Sang Guru, Dai Xianzun. Kamu boleh memanggilku Dai Xianzun. Dai Xianzun. Terima kasih Dai Xianzun, atas kiriman makanan dan airnya, telah membantuku di Great Zhou melewati krisis. Kebaikan Dai Xianzun sangat besar, aku tak mampu membalasnya. Semoga aku bisa menyembah Immortal Senior selamanya. Bantuan kecil itu tak perlu disebutkan. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, carikan aku emas, perak, dan permata. Itu pun bukan hal yang buruk. Ini, Yang Mulia, biasanya dewa menganggap harta sebagai benda duniawi yang tidak berharga. Tapi mengapa Immortal Senior malah meminta semua ini? Diam, jangan sembarangan membicarakan Immortal Senior. Immortal Senior meminta harta duniawi ini, pastinya karena dia tahu bahwa kita tidak berdaya untuk membalas kebaikannya, maka dia ingin kita sebisa mungkin melunasi utang budi ini. Selama Immortal Senior bisa membantuku di Great Zhou menyelesaikan krisis ini, apa arti sedikit harta benda ini? Aku bahkan akan membangun kuil untuknya, dan memujanya siang dan malam. Immortal Senior, ini adalah giok milik mendiang ibuku, yang nilainya sangat tinggi. Mohon Immortal Senior berkenan menerimanya. Benda ini sepertinya bernilai sangat mahal. Tunggu sebentar. Jika giok ini dikirim dari sana, berarti kain penutup dada tadi. UR, kain penutup dada tadi. Apakah itu milikmu? Dia memanggilku UR. UR? UR, kain penutup dada tadi. Apakah itu milikmu? Menjawab Immortal Senior, kain penutup dada itu memang milikku. Immortal Senior, tadi aku sudah bersumpah pada langit untuk menyembah Immortal Senior selamanya. Seluruh diriku adalah milikmu. Jika kamu menginginkan pakaian dalam yang sedang kupakai, aku akan melepasnya sekarang untukmu. Tidak usah, tidak usah. Kamu membuatku terlihat seperti orang mesum. Jadi, melintasi ruang dan waktu ini, aku telah menjadikan seorang ratu sebagai istriku. Hei, UR, bagaimana keadaan di sana sekarang? Aku ingin melihat bagaimana aku bisa membantumu. Melapor kepada Immortal Senior, saat ini 30.000 prajuritku dan 100.000 rakyat terjebak di celah Fulong. Kami kekurangan makanan dan obat-obatan, sepertinya kami tak akan bertahan beberapa hari lagi. Aku dengan lancang, memohon kepada Immortal Senior untuk memberi kami lebih banyak makanan, membantu kami bertahan selama 1 bulan ini. Selama tentara bantuan Raja Zhao tiba, krisis ini baru bisa teratasi. Hah? Bukan itu? Apa?
Kamu ingin aku menyiapkan bahan pangan 1 bulan untuk 130.000 orang? Kamu ingin aku menyiapkan ransum 1 bulan untuk 130.000 orang? Yang Mulia Dewa, saya sudah memerintahkan orang untuk mengumpulkan semua harta karun di tentara. Mohon bantu UR untuk melewati krisis ini. Yang Mulia, ini adalah ransum untuk 130.000 orang. Meskipun dewa punya kekuatan tak terbatas, menurut saya, hal ini sangat sulit dilakukan, bukan? Aku percaya padanya. Wah. Aku jadi kaya. Aku kaya raya. Semua ini milikku sekarang. Tadi UR bilang bahwa ada 130.000 orang di pihak mereka. Berarti makanan yang baru kukirim tadi, sama sekali tidak akan cukup bagi mereka. Sepertinya hari ini aku harus menyelesaikan masalah makanan ini. Jika aku mengosongkan seisi supermarket, seharusnya cukup bagi mereka untuk sementara waktu. Halo, Halo, Tuan. barang-barang ini, lalu beras dan tepung itu, serta semua mie instan itu, aku ambil semuanya. Baik, Tuan. Bukan itu, Tuan, kamu salah paham. Maksudku, barang-barang ini, sebanyak apapun yang ada di supermarketmu, akan kuborong semuanya. Tuan Chu, semua barang yang Anda pesan sudah tiba. Jika lain kali butuh lagi, Anda bisa menghubungi kami. Terima kasih banyak atas bantuannya. Dugu Yue. Oh, Dugu Yue. Demi membantumu, aku bahkan sudah menghabiskan tabungan mahar nikah selama 5 tahun. Kamu harus terus bertahan hidup dengan baik. Untukku, ambil. Aku pun tidak tahu apakah Yang Mulia Dewa bisa mendapatkan bahan pangan sebanyak ini. Kamar peristirahat Baginda Ratu, beraninya kamu masuk sembarangan. Qing Luan, jika tidak segera menyingkir, maka hamba akan bertindak tegas. Kamu, Biarkan mereka masuk. Jenderal Yan, apa urusanmu berani menerjang masuk ke tendaku? Baginda, pasukan Jin telah mengepung kita di Gunung Fulong. Kita sudah kehabisan air dan bahan pangan. Jika terus begini, ini bukan rencana yang bisa bertahan lama. Jenderal Yan, apa maksudmu? Baginda, sebaiknya kita menyerah saja. Jenderal Yan, beraninya kamu. Utusan bangsa Jin sudah mengatakannya, selama kita menyerah pada kerajaan Jin dan menyerahkan 3 wilayah kita, mereka akan membiarkan kita pergi ke selatan untuk bertahan hidup. Menyerahkan 3 wilayah? Jenderal Yan, tahukah kamu jika hari ini menyerahkan 3 wilayah, lalu esok 3 wilayah lagi, untuk negara kita Great Zhao, memang masih ada berapa wilayah yang bisa kita serahkan? Itu lebih baik daripada mati haus dan kelaparan, kan? Benar sekali. Kami tidak mau mengikuti kamu, Dugu Yue, hanya untuk menunggu tiada. Baginda, hamba mengusulkan cara buruk ini, karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Jika dibiarkan seperti ini terus, hamba khawatir akan terjadi pemberontakan. Siapa bilang aku akan membiarkan kalian kelaparan dan kehausan hingga tiada? Aku sudah meminta bantuan pangan pada penguasa surga. Masalah ini akan segera teratasi. Yang Mulia Dewa? Aduh, Dugu Yue, apa otakmu sudah tidak berfungsi karena kelaparan? Dunia ini sedang kacau. Dari mana asalnya dewa yang bisa menolongmu? Jangan biarkan dirimu tertipu oleh para penipu itu. Kurang ajar. Jenderal Yan, aku menghargaimu sebagai menteri tua. Aku bisa melupakan kesalahanmu yang membawa prajurit untuk memaksaku menyerah ini. Tapi jika kamu tidak hormat pada dewa, aku tidak akan mengampunimu. Jika demikian, hamba akan berlaku tidak sopan. Serang, ikat Baginda Ratu, biar kita sendiri yang mencari bangsa Jin untuk berdamai. Lihat siapa yang berani. Ah, ini beras. Ini.
Ini tepung halus. Apa ini? Wangi sekali. Ternyata isinya daging. Kamu cobalah. Beri aku sedikit, aku juga mau makan. Ini adalah mukjizat dewa. Dewa telah menunjukkan kuasanya. Dewa benar-benar telah turun tangan. Jenderal Yan, yang mulia dilindungi oleh makhluk surgawi. Mengapa harus tunduk pada kaum jin? Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Saya menyadari kesalahan saya. Aku sudah bilang, mengingat kamu adalah menteri senior 3 generasi, aku bisa saja terhadap upaya pemberontakanmu, melupakan yang sudah berlalu. Namun karena kamu tidak menghormati dewa, kamu harus dihukum. Sampaikan perintahku, Jenderal Yan telah tidak hormat pada dewa, hukum cambuk 30 kali. Sedangkan untuk kalian berdua, habisi sekarang juga. Yang Ampun. mulia, Saya menerima hukuman ini. Mohon dewa memaafkan kebodohan saya ini. Bawa mereka pergi. yang mulia ampun. Yang mulia, Ampun. yang mulia. Kirim orang untuk menghitung bahan pangan pemberian dewa ini. Baik, Selesai. Bahan makanan ini harusnya cukup bagi UER dan yang lainnya untuk sementara waktu. UER, makanan yang aku kirimkan, apakah kamu sudah menerimanya? Terima kasih banyak, Dewa. Bahan pangan ini cukup untuk menyambung hidup kami selama 1 bulan. Atas kebaikan hati Dewa, UER tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Aku bersedia untuk selamanya mengabdi di sisi Dewa. Sudahlah, jangan terus memanggilku Dewa. Karena kamu bilang sendiri, bahwa seumur hidupmu kamu adalah milikku, bukankah seharusnya kamu memanggilku suami? Suami? Apa artinya itu? Suami, itu, sama artinya dengan belahan jiwa di duniamu. Belahan jiwa? Aku tidak ingin memaksamu kok, kalau kamu tidak mau memanggil begitu, lupakan saja. Suami. Suamiku, suamiku. Ya. Aduh, Mahar $800.000 saja kamu tidak sanggup bayar. Masih ingin menikahi putriku? mahar $800.000, itu terlalu banyak. $800.000 masih kamu anggap banyak? Kalau tidak punya uang, tidak usah menikah. Chu Chen, aku berikan kamu waktu 3 bulan lagi untuk mengumpulkan $800.000. Jika tidak, kita putus saja. Hah, Liu Ruyan, istri permaisuriku ini jauh lebih menarik darimu. Ayo, UER, aku ingin melihat wajahmu seperti apa. Suamiku. Dia ingin melihat wajahku. Tapi kalau dia melihat potretku, dan merasa aku buruk rupa, lalu membenciku, apa yang harus kulakukan? Ini apa ya? Suamiku, ini apa? Ini ponsel. Nanti aku ajarkan cara pakainya. Halo UER, namaku Chu Chen, aku suamimu. Tidak disangka suamiku semudah ini. Kupikir dewa abadi itu semuanya kakek-kakek. Ah, benar juga. Halo suamiku, namaku UER. Halo suamiku, aku adalah UER. Tidak kusangka istriku yang seorang permaisuri ini, ternyata cantik sekali seperti bidadari. Suamiku, Ya, suamiku, ya, suamiku, suamiku sayang. UER. UER sebelumnya sudah berjanji untuk setia mengabdimu seumur hidup. Sekarang UER akan pergi mandi dan berganti pakaian. UER, kamu mau pergi mandi? UER, aku akan membawakanmu pakaian yang dipakai para bidadari. Cobalah nanti ya. Wah, ini. Apakah para bidadari di langit memakai pakaian seperti ini? Ini sangat memalukan sekali. Tapi, karena suamiku ingin melihatnya, maka aku akan memakainya untuknya.
Harum sekali. Apakah ini yang tadi suamiku bilang, barang mandi milik para dewa? Apakah aku harus mandi di sini? Suamiku punya kekuatan yang luar biasa, mungkinkah dia akan mengintipku saat mandi? Duh, biarlah dia melihat, toh aku sudah menjadi miliknya. Suara ini, siapa yang bisa tahan? Aku penasaran bagaimana penampilan UER saat memakai stocking itu. Pasti sangat cantik. Kenapa tidak ada suara ya? Cepat sekali mandinya. UER? UER, kamu di mana? Suamiku, tadi jelas ada orang di sini. Kenapa dalam sekejap langsung menghilang? Apa tadi? Kamu terus memperhatikanku? Yang Mulia, Ada apa? melapor, Yang Mulia, makanan yang diberikan oleh Master Xianzun telah dibagikan kepada para prajurit dan rakyat. Makanan ini seharusnya cukup bertahan sampai pasukan bala bantuan tiba. Bagus sekali. Ada apa? Yang Mulia, pakaian yang Anda kenakan ini benar-benar tidak pantas dilihat. Tidak pantas dilihat? Ini adalah pakaian upacara dari Dewa Agung, jangan sembarangan mengomentarinya. Ternyata Master Xianzun yang memberikannya. Pantas saja bahan ini belum pernah saya lihat sebelumnya. Yang Mulia, bolehkah saya menyentuhnya sedikit? Boleh saja. Bahan ini terasa sangat halus. King Luan, cukup. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Qing Luan hanya merasa penasaran, hingga bersikap kurang sopan pada Yang Mulia. Bahan kaus kaki sutra ini sangat istimewa, sepertinya hanya ada di dunia dewa. Qing Luan, jika kamu sungguh-sungguh memuja dewa, aku bisa mencoba membantu memintakan satu helai untukmu pada Dewa Agung. Benarkah? Aku juga bisa memilikinya? Apa yang terjadi tadi? Sepertinya aku tersedot masuk ke dalam kotak ini, lalu dikeluarkan lagi. Jangan-jangan, manusia hidup tidak bisa dipindahkan? Suamiku, pinjam alat rekam suci milikmu sebentar, ya. Baru saja Yang Mulia memanggil Xianzun dengan sebutan suami, apa maksud dari kata suami itu? Mungkinkah artinya sama dengan dermawan? Apakah di masa depan aku juga harus memanggil Xianzun dengan sebutan suami? King Luan, kumpulkan semua prajurit. Aku ada sesuatu yang ingin dikatakan. Baik. Yang Mulia, semua orang sudah berkumpul. Baiklah, Apakah kalian semua sudah mendapatkan jatah makanan? Terima kasih Yang Mulia. Makanan ini cukup untuk kami makan selama 1 bulan.
Tetap saja Yang Mulia kita yang punya cara. Bangsa jin sudah mengepung kita selama 3 bulan, tapi Yang Mulia masih bisa mendapatkan makanan dan menyelamatkan kita dari penderitaan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Bangunlah kalian semua. Terima kasih, Yang Mulia. Orang yang seharusnya kalian syukuri bukanlah aku, melainkan Tuan Xianzun. Xianzun, Siapakah Xianzun itu? Ini adalah benda pusaka milik Tuan Xianzun. Dari sinilah sumber makanan kita semua berasal. Apa? apa katamu? Kotak sekecil ini ternyata bisa menampung bahan pangan untuk 130.000 orang. Apa sulitnya ini? Suamiku, tolong tunjukkan pada mereka. Wah, kenapa botol kaca ini terlihat sangat indah? Aku rasa bahkan di ibu kota yang paling mewah pun tidak akan bisa ditemukan botol kaca seperti ini. Aduh. Ternyata isinya buah-buahan. Enak sekali. Sangat enak. Semuanya sudah melihatnya sendiri, kan? Semua ini adalah makanan dari surga. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuan Maha Abadi Kasih Agung Chuchen karena rasa kasihan pada rakyat Great Zhou kita. Terima kasih, Xianzun. Terima kasih, Xianzun. Suamiku, kau sudah melihatnya sendiri, kan? Semua rakyat jelata ini sedang berterima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Begitu kembali ke ibu kota, aku akan segera meminta mereka membangun prasasti dan kuil untukmu. Yang Mulia memanggil Tuan Xianzun lagi. Suamiku, sebenarnya apa maksud dari sebutan itu? Ingin mendirikan monumen dan membangun kuil untukku? Kalau begitu, bukankah itu berarti aku sudah mengubah sejarah? Kuil Agung Zhou. Kenapa hal ini tidak bisa ditemukan? Lupakan saja. Lebih baik aku segera menukarkan barang-barang berharga ini menjadi uang. Halo, Tuan Han. Semua orang bilang Anda adalah sosok legenda di dunia barang antik. Saya punya beberapa harta karun, ingin meminta Anda untuk memeriksanya. Dilihat dari pengerjaannya, ini seharusnya benda kuno dari negara Zhou 1000 tahun yang lalu. Wah, Tuan Han, penglihatan Anda sungguh luar biasa. Kira-kira berapa nilai dari benda ini? 500.000? Negara Zhou adalah sebuah dinasti yang sangat misterius dalam sejarah negara kita. Dari berdirinya hingga kehancurannya tidak sampai 50 tahun, sehingga benda kuno dari negara Zhou sangatlah berharga. Untaian giok ini setidaknya bernilai 5 juta dolar. Apa? 5 juta dolar. Tuan Han, lalu bagaimana menurut Anda dengan yang ini? Apakah semua ini milik Anda? Yah, ini hanyalah sedikit koleksi kecil milikku saja. Tuan Han, jika Anda menyukainya, Anda boleh mengambil semuanya. Waduh, harta karun ini, orang tua ini tidak akan sanggup membelinya. Jika aku tidak salah lihat, ini adalah lencana giok yang dikenakan oleh bangsawan negara Zhou 5 tahun yang lalu di pasar lelang luar negeri, berhasil terjual dengan harga selangit 10 miliar. 10 miliar dolar? Dan itu dalam mata uang dolar. Hah? Berarti aku akan menjadi orang kaya raya? Silakan duduk, Tuan Chu. Di dalam negeri, pembeli yang sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu dalam sekali waktu, jumlahnya tidak banyak. Namun, Tuan Chu, jika Anda ingin menjual barang-barang ini, orang tua ini bisa membantu Anda untuk menghubungi mereka. Terima kasih banyak. Tuan Han ngomong-ngomong, Tuan Han, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Bagaimana sebenarnya negara Zhou ini hancur? Penyebab nyata kehancuran negara Zhou, hingga saat ini, para ahli masih belum berhasil menelitinya. Namun ada sebuah versi yang paling populer. Tahun ketiga Tianyuan, Kaisar wanita Dazhou, Du Guyue, dikepung oleh bangsa jin di celah Fulong dan bertarung hingga napas terakhir. Apa?
Hah? Kaisar wanita Zhou, bertempur sampai titik darah terakhir. UER sekarang terjebak di celah Fulong, aku tidak boleh membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tuan Han, bisakah Anda menceritakan sedikit kepada saya mengenai detail pertempuran di celah Fulong, dan bagaimana sebenarnya Kaisar wanita Zhou itu tiada? Mengenai itu, saya butuh waktu untuk menyelidikinya. Tuan Han, semua barang berharga milikku ini bisa kuberikan padamu. Hal ini sangat penting bagiku. Bisakah Anda membantuku menanyakannya? Dan secepat mungkin beritahu aku segala detail pertempuran di celah Fulong. Tuan Chu, urusan ini serahkan saja padaku. Untuk sisa barang berharga ini, aku akan segera membantumu menghubungi pembeli. Terima kasih, Tuan Han. Kalau begitu, saya permisi undur diri dulu. Jelas-jelas aku sudah mengirimkan bahan pangan untuk UER dan yang lainnya, tapi negara Zhou masih tetap hancur pada tahun ketiga Tianyuan. Kejadian ini, aku harus segera memberitahukannya pada UER. UER, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Hehe. UER, cepat lihat ini, aku membelikan banyak makanan lezat untukmu. UER. UER. Aneh sekali. Sudah kupanggil dari tadi, kok tidak ada yang menyahut ya? Mungkinkah terjadi sesuatu di pihak UER? UER. Yang mulia, obatnya sudah datang. Tidak ada gunanya. Ramuan obat ini tidak bisa mengatasi wabah ini. Sial, kenapa wabah bisa mendadak muncul di kamp militer? Benar juga. Bagaimana keadaan para prajurit? Sebagian besar sudah terinfeksi. Bahkan kamu pun tertular wabah. Apakah ini memang sudah takdir langit bahwa negara Zhou akan hancur? Yang mulia, Master Xianzun. Dia pasti punya cara untuk membantu kita. Kamu benar. Suamiku. Yang mulia, biarkan saya saja. Suamiku. Aneh sekali, sudah dipanggil begitu lama, mengapa tidak ada yang merespons? Mungkinkah sudah terjadi sesuatu di tempat UER? Sayang. UER, apakah itu kamu? Menjawab pertanyaan Anda, saya adalah pengawal yang mulia, Qing Luan. Kamu adalah Qing Luan? Lalu kenapa kamu memanggilku sayang? Saya melihat yang mulia selalu memanggil Master Xianzun sayang, jadi saya juga ikut. Aku beritahu kamu ya, Dik. Panggilan sayang itu, maksudnya adalah... Lupakan soal itu untuk sekarang. Di mana UER? Aku mencarinya karena ada hal penting untuk dibicarakan. Wabah mendadak melanda militer, dan yang mulia. Hampir saja tiada. Apa? Wabah? Cepat beritahu aku, gejala apa yang dialami oleh UER? Jenderal Yan, separuh pasukan kita sudah terjangkit wabah ini. Jika ini terus berlanjut, sebelum pasukan Jin menyerang, kita akan segera. Segera apa? Seluruh pasukan kita akan hancur. Bicara apa kamu? Kalau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menghabisimu. Siap, Tuan. Semoga setelah minum obat ramuan ini, kondisi yang mulia Kaisar wanita membaik. Jika tidak, semangat tempur pasukan akan goyah. Hei Qing Luan, setelah meminum obat itu, apakah keadaan yang mulia sudah membaik? Obat ramuan itu tidak efektif, tidak bisa menyembuhkan wabah ini. Habislah kita. Tamatlah sudah? Bahkan Kaisar wanita pun tumbang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Langit ingin memusnahkan dinasti Zhou kita. Jenderal Yan, siapa bilang aku sudah tumbang? Yang mulia, bukankah Anda terinfeksi wabah? Sudah sembuh? Aku memang terinfeksi wabah. Tapi aku punya obat ajaib pemberian Immortal Senior. Dan wabah pun sudah sembuh. Obat ajaib? Jenderal Yan, segera ambil kotak obat ini, berikan pada pasien yang kondisinya kritis. Yang mulia, ini sama sekali tidak boleh. Obat ajaib ini sangat berharga, sebaiknya Anda simpan sendiri untuk berjaga-jaga. Benar, yang mulia. Terlebih lagi obat ini diberikan oleh Master Xianzun untuk Anda. Lagi pula, obatnya tidak akan cukup dibagi. Kalau begitu letakkan di meja altar, kalian ikutlah bersamaku untuk bersembahyang, memohon obat dari Immortal Senior. Baik. Baiklah. Immortal Senior yang bertahta di atas, aku Kaisar Dugu Yue dari Great Zhou, memohon obat dari Immortal Senior, selamatkan Great Zhou dari krisis wabah ini. Kami mohon berikan obatnya, Immortal Senior, selamatkan Great Zhou kami. Kami memohon obat dari Immortal Senior.
Yang Mulia, sepertinya Master Xianzun tidak ada respons. Mungkinkah obat ini terlalu berharga, sehingga Immortal Senior tidak bisa memberikan lebih dalam waktu singkat? Yang Mulia, mungkin ini sudah menjadi nasib Great Zhou kita. Aku akan mencobanya lagi. Mohon Immortal Senior selamatkan Great Zhou kami. Aku, Dugu Yue, bersedia membayar harga apapun. UER. Tadi kamu memanggilku apa? Master Xianzun, Salah? Seharusnya kamu panggil aku apa? aduh, sayang, bantulah UER sebentar. Yang Mulia baru saja merayu. Aduh, wabah macam apa ini bagi kalian? Di tempat kami, ini cuma flu biasa, bukan masalah besar. Tak disangka, wabah yang bisa menghancurkan satu negara, di mata suamiku, hanyalah demam biasa. Sayang, kamu hebat sekali. Ayo, kembali ke istana. Yang Mulia, kali ini semua berkat Master Xianzun. Tak disangka, obat ajaib Master Xianzun ternyata sangat manjur. Baru saja diminum, demamnya langsung turun. Bagaimanapun ini obat ajaib dari dunia hayangan, sepertinya, demi mendapatkan obat-obat ini, suamiku pasti telah membayar harga yang tidak sedikit kan? Yang Mulia, apa sebenarnya maksud dari kata suamiku itu? Maksud dari suamiku adalah panggilan untuk suami. Apa? Lalu yang barusan saya lakukan? Mohon ampuni saya, Yang Mulia. Qingluan barusan salah bicara, berani memanggil Master Xianzun sebagai suami. Saya benar-benar pantas dihukum. Qingluan, meskipun kamu pengawalku, tapi kita tumbuh besar bersama, hubungan kita seperti saudari. Suamiku adalah seorang dewa, sedangkan aku hanyalah wanita biasa, hak apa yang kupunya untuk memilikinya sendiri? Jika kamu benar-benar mengaguminya, kamu bisa mengabdi kepadanya bersamaku seumur hidup. Master Xianzun telah menyelamatkan Great Zhou dari malapetaka. Qingluan tentu saja sangat mengaguminya. Hanya saja, apakah Master Xianzun benar-benar tidak keberatan? Qingluan sadar diri, saya hanyalah orang biasa. Tidak seperti Anda yang merupakan penguasa pilihan langit. Sepertinya, saya tidak layak selalu berada di sisi Master Xianzun. Maksud sang dewa, mana mungkin kita para manusia bisa menebaknya? Lebih baik kita langsung bertanya padanya. Itu. Sayang? Sayang? Ada apa, UER? Ada apa, UER? Sayang? Apa kamu masih menginginkan istrimu ini? Hah? Apa? UER, apa yang baru saja kamu katakan? Sayang, aku dan Qingluan sudah sedekat saudara kandung. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin melayanimu bersama dengannya. Ini sepertinya kurang baik, kan? Sial, aku baru saja menaklukkan seorang permaisuri, lalu sekarang seorang jenderal wanita malah mendekatiku. Ternyata pesonaku sehebat itu. Qingluan mengagumi Master Xianzun dan bersedia melayani Master Xianzun seumur hidup. Sepertinya aku tidak layak mendapatkan perhatian dari Master Xianzun. Karena kamu sangat tulus ingin mengikutiku, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Tapi semua ini demi UER, jadi, tunjukkanlah perilaku yang baik. Qingluan pasti akan setia mengikuti Master Xianzun dan Yang Mulia seumur hidup. Qingluan, apa kamu masih memanggilnya Master Xianzun? Ini. Sayang. Sayang, apa aku cantik? Sayang, sini. Buka mulutmu, makan anggur ini. Aa, Sayang, manis, tidak? manis? Semanis apapun itu, apa bisa semanis kalian berdua? Sayang. Makan satu lagi.
Sial, ternyata cuma mimpi. Andai saja ini jadi kenyataan. Halo, siapa ini? Tuan Han. Tuan Chu, mengenai barang-barang antik dari dinasti Zhou yang Anda titipkan, saya sudah menemukan pembelinya. Kemarilah sebentar nanti. Oh, baik. Siap, Pak Tuan Han. Aku kaya mendadak, kaya mendadak. Kenapa aromanya sangat harum? Sayang, ini masakan yang aku buat sendiri bersama King Luan. Tidak sangka kalian yang merupakan seorang ratu dan seorang jenderal ternyata bisa memasak. Bagaimanapun juga kami ini wanita, pekerjaan seperti ini tentu saja kami bisa. Aku harap sayang tidak merasa keberatan. Lihatlah. Ini baru teladan istri dan ibu yang baik, tidak seperti mantan pacarku itu, yang sekali bicara langsung minta $800.000. Mantan pacar? Apa itu? Itu sejenis monster kejam yang sangat rakus. Harum sekali. Kalau sayang suka memakannya, nanti aku akan memasakkannya setiap hari untukmu. Sayang, jika ada pakaian kotor, aku bisa membantumu mencucinya. Tidak usah, aku punya mesin cuci. Mesin cuci, apa itu? Itu mesin yang bisa mencuci pakaian secara otomatis. Mesin yang bisa mencuci otomatis? Tak disangka dunia surgawi punya benda sakti seperti itu. Aku ingin sekali punya satu. Kembali ke masalah penting. Sayang, kami menerima pesan dari utusan Raja Zhao. Pasukan pelindung raja berjarak kurang dari 10 li dari celah Fulong, dan akan tiba hari ini juga. Setelah 300.000 pasukan tiba, kita bisa menembus kepungan. Kembali ke ibu kota, dan mengambil kembali wilayah kita. Hah? 300.000 pasukan? Sepertinya aku sudah mengubah sejarah lagi. Dengan 300.000 pasukan ini, istri ratuku itu bisa kembali ke ibu kota dengan aman, maka negaranya tidak akan hancur pada tahun ketiga Tianyuan. Bagus. Bos Zhao, Tuan Chu, kenalkan, ini Bos Zhao. Beberapa koleksi Anda, Bos Zhao berminat untuk membelinya. Wah, aku pernah melihat orang ini di televisi. Dia adalah pedagang senjata api dunia, orang super kaya yang kekayaannya melampaui negara. Aku akan benar-benar kaya. Tuan Chu, aku bersedia membayar $500 juta untuk membeli harta karun ini darimu. Bagaimana menurutmu? Apa? Li, $500 juta? Jika Tuan Chu belum merasa puas, aku bersedia menambah $50 juta lagi. Tambah $50 juta lagi? Baiklah, sudah sepakat. Kalau harganya sudah sesuai, mari kita menandatangani kontrak. Benar juga, Tuan Chu, Anda meminta saya untuk mencari tahu alasan sebenarnya dari kehancuran negara Zhou. Saya benar-benar menemukan beberapa petunjuk baru. Ini adalah buku kuno negara Jin. Di dalamnya tercatat secara rinci hal-hal yang terjadi setelah tahun ketiga Tianyuan. Tulisannya meliuk-liuk seperti berudu. Aku tidak bisa membacanya. Tuan Chu, Anda jangan terburu-buru. Saya sudah meminta mereka untuk menerjemahkannya. Sudah selesai diterjemahkan, kan? Apa? Ternyata kebenarannya seperti ini. Tuan Han, tahun ketiga Tianyuan, apa yang akhirnya terjadi pada negara Zhou? Sejarah sudah aku ubah, seharusnya Dazhou tidak akan runtuh secepat ini, kan? Pada tahun ketiga Tianyuan, Kaisar Wanita Dazhou berada di celah Fulong untuk menyambut 300.000 pasukan setia milik Raja Zhao. Saat gerbang celah Fulong dibuka, namun siapa sangka, si Raja Zhao ini, dia ternyata berkhianat dan melakukan pembantaian di celah Fulong Qingluan dan Yansong. Para panglima perang ini semuanya telah gugur, sedangkan Kaisar Wanita, Dugu Yue, telah ditangkap. Begitulah akhirnya, negara Zhou pun hancur lebur. Apa? Raja Zhao ini ternyata seorang pemberontak. Dasar bajingan-bajingan ini, beraninya kalian mengusik istriku. Kakak Zhao, semua barang antik ini tidak jadi kujual. Tuan Chu, apa maksud Anda? Semuanya kuberikan padamu, tapi aku ingin menukarnya dengan beberapa barang. Tuan Chu menginginkan apa? Senjata kelas berat yang bisa menghabisi 300.000 pasukan, aku butuh itu sekarang. Barang-barang yang Tuan Chu inginkan itu, saya sebenarnya punya stoknya, hanya saja untuk menyiapkannya butuh waktu 3 hari. Tambahkan dengan semua barang ini. Baiklah, Tuan Chu,
Berikan alamatnya, barangnya akan sampai dalam waktu 1 jam. Bagus sekali. Pasukan setia Raja Zhao telah tiba, kita terselamatkan. Dengan 300.000 pasukan ini, kita bisa melakukan serangan balik terhadap negara Jin, merebut kembali wilayah yang hilang, dan mengembalikan tanah air kita. Bagus sekali, Great Zhao terselamatkan. Great Zhao Raja Zhao, memimpin 300.000 pasukan, datang untuk menyelamatkan Yang Mulia. Kaum barbar negara Jin di luar celah Fulong sudah aku pukul mundur. Kuminta para prajurit penjaga segera buka gerbang kota, biarkan aku mengawal Yang Mulia kembali ke ibu kota. Bagus, musuh telah dipukul mundur. Kita bisa pulang ke ibu kota dengan selamat. Jenderal King Luan, buka gerbang kota untuk menyambut Raja Zhao. Jika tidak ada titah dari Yang Mulia, tidak boleh sembarangan membuka gerbang kota. Kemana perginya Yang Mulia? Cepat kirim orang untuk melapor. Yang Mulia sedang merundingkan urusan penting dengan Immortal Senior, tidak boleh diganggu. Lalu apakah kalian membiarkan Raja Zhao dan 300.000 pasukan menunggu di luar? Qing Luan, Yan Song, apa maksud kalian berdua? Aku memimpin 300.000 pasukan, menempuh jarak yang sangat jauh untuk membantu, bahkan telah membantu kalian memukul mundur bangsa Jin. Sekarang aku berada di bawah gerbang kota, tapi kalian bahkan tidak mau membukakan pintu. Apa kalian pikir aku tidak layak menemui Yang Mulia? Mohon rendahkan amarahmu, Yang Mulia Raja Zhao. Yang Mulia sedang ada urusan penting. Beliau akan segera tiba. Kami sudah menempuh perjalanan jauh melintasi badai menuju celah Fulong. Saat ini para prajurit sudah merasa sangat kelelahan selama berhari-hari, tapi kalian bahkan tidak sudi membiarkan kami masuk untuk beristirahat. Hal ini benar-benar membuat hati saudara-saudaraku merasa kecewa. Qing Luan, bangsa Jin sudah mundur. Karena kalian bersikeras tidak mau membukakan pintu gerbang kota, maka aku akan membawa saudara-saudaraku pulang saja. Saudara-saudaraku, kita telah berjuang siang dan malam menuju celah Fulong, namun Kaisar Wanita justru mewaspadai kita di mana-mana dan tidak mengizinkan aku masuk ke dalam kota. Nasi sudah menjadi bubur, sebaiknya kita pulang saja. Tunggu, Yang Mulia Raja Zhao. Aduh, jika Raja Zhao pergi, apa yang akan terjadi jika bangsa Jin menyerang kembali? Tapi Yang Mulia dia. Raja Zhao datang dari jauh untuk membantu Baginda. Dia sangat setia pada dinasti Zhou kita. Biarkan saja dia masuk, memangnya apa ruginya? Buka pintu gerbang kotanya. Buka pintu gerbang. Saudara-saudaraku, ikut aku masuk ke kota. Siapa yang menyuruh kalian membuka gerbang kota? Aku perintahkan, segera tutup. Yang Mulia, apa maksud semua ini? Kami memimpin 300.000 pasukan, datang dari jauh untuk melindungimu, tapi apa? Kami bahkan tidak layak untuk masuk dan beristirahat. Atau jangan-jangan, aku sama sekali tidak pantas menghadap Yang Mulia. Yang Mulia, Anda membiarkan Raja Zhao tertahan di luar gerbang. Hal ini mungkin akan melukai hati para orang-orang yang setia dan jujur ini. Orang-orang setia? Jenderal Yan, bagaimana Anda tahu mereka benar-benar setia? Raja Zhao, di dalam gerbang Fulong baru saja terjadi sebuah wabah. Jika kalian nekat masuk, takutnya kalian akan tertular. Omong kosong! Jika terjadi wabah, apa mungkin kalian masih terlihat baik-baik saja berdiri di sini? Menurutku, Yang Mulia sama sekali tidak percaya padaku. Jika Raja Zhao tidak percaya, aku bisa mengirim orang untuk menurunkan keranjang bambu dan menarikmu naik ke atas. Raja Zhao, silakan saja. Anda jelas-jelas tidak mempercayai aku. Raja Zhao, jika tidak ada yang kau sembunyikan, maka naiklah dan hadap aku. Beraninya kamu Dugu Yue. Raja Zhao, untuk apa membuang kata-kata dengan wanita kasar ini? Kau punya 300.000 pasukan, negaraku Jin punya 100.000 pasukan elit, kita bekerja sama, hancurkan gerbang Fulong hari ini, dan habisi wanita tak tahu malu ini. Bukankah pasukan Jin sudah dipukul mundur? Mengapa mereka bisa ada di sini? Yang Mulia, Sepertinya Raja Zhao dan orang-orang Jin sudah lama bersekongkol. Jika gerbang kota dibuka hari ini, akibatnya akan sangat fatal. Yang Mulia, ternyata Anda sudah mengetahui segalanya sejak awal. Itu karena suamiku sangat hebat dan sakti, dia sudah memperhitungkan semua ini. Suamiku, dia benar-benar bisa melakukan segalanya. Dugu Yue, apakah kamu sudah lihat? Aku dan Wanyan Go punya total 400.000 tentara, celah Fulong kecilmu ini tidak akan bisa menahan kami. Cepat buka gerbang kota dan menyerahlah. Serahkan tahtamu pada yang lebih layak. Dasar pemberontak tak tahu diri, jika kamu berani serang saja kota ini. Baik. Hari ini, kedua pasukan kita akan bekerja sama untuk menjebol celah Fulong. Setelah hari ini kita jadikan sungai sebagai batasnya, lalu membagi wilayah utara dan selatan Great Zhao. Raja Zhao, cuacanya sangat dingin, aku akan memakaikanmu baju tambahan. Hahaha. Hahaha. Benar-benar jubah kaisar yang luar biasa. Akulah Kaisar Great Zhao yang sebenarnya, serang kota. Serbu, serbu, serbu. Yang Mulia, kita hanya punya 40.000 tentara. Bagaimana cara menahan 400.000 tentara mereka? Yang Mulia, saya akan menahan mereka lebih dulu dan membantumu meloloskan diri. Selama Anda masih hidup, Great Zhao masih punya harapan. Siapa bilang aku tidak bisa menahan mereka?
Yang Mulia, benda apa ini? Ini adalah senjata pusaka untuk melawan musuh. Alasanku baru sampai sekarang adalah karena sedang mempelajari cara menggunakannya. Tapi pasukan musuh ada 400.000 orang, hanya dengan satu senjata pusaka ini, apakah benar-benar akan berhasil? Jangan khawatir, suami kita juga meninggalkan senjata pamungkas untuk kita. Saudara muda Chu, semua barang yang kamu inginkan ada di sini. Kakak Zhao, kali ini kamu benar-benar sudah banyak membantu. Apalagi yang kamu inginkan? Barang berharga dari negara Zhou, katakan saja padaku, lain hari aku akan membantumu memilihkan lagi. Aku sungguh-sungguh ingin berteman denganmu. Mulai sekarang, aku Tuan keempat Zhao yang akan melindungimu. Aku ada urusan jadi harus pergi dulu, nanti kita minum bersama. Kakak Zhao, hati-hati di jalan. Baguslah. Dengan semua barang berharga ini, aku tidak perlu takut lagi para pengkhianat itu menindas istriku. Simpan semuanya. Dugu Yue, dengan hanya 30.000 pasukan, bagaimana bisa kamu melawan 400.000 pasukanku? Segera buka gerbang kota dan menyerahlah. Aku bisa memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Jadilah wanitaku. Tutup mulutmu. Inilah kekuatan dari pusaka abadi. Ternyata, satu serangan bisa melampaui ratusan meter untuk menghabisi Raja Zhao. Aduh. Terus serang kota. Siapapun yang bisa mengambil kepala sang ratu, akan dianugerahi gelar bangsawan agung. Habisi sang ratu demi gelar bangsawan agung. Habisi sang ratu demi gelar bangsawan agung. Habisi sang ratu demi gelar bangsawan agung. Kamu, tutup mulutmu juga. Apa jangan-jangan? Inilah hukuman Tuhan? Ini, apa-apaan ini? Ilmu hitam. Wanita ini menguasai ilmu hitam, cepat lari. Mau kabur? Hari ini kalian tak akan ada yang bisa lolos. Seluruh prajurit, dengarkan perintah. Pusaka dewa ini, seperti inilah cara menggunakannya. Ini adalah kekuatan dewa, seperti petir. Ini adalah hukuman Tuhan. Segenap prajurit, lawan musuh bersama denganku. Ini. Wanita ini menguasai sihir. Ayo kita cepat mundur. Cepat. Lari secepat mungkin. Dugu Yue, dasar wanita penyihir. Beraninya kamu menggunakan sihir. Lancang. Kamu bilang aku menggunakan sihir? Bukankah begitu? Aku mendapat amanat dari langit dan diberkati oleh dewa. Dewa memberikan persediaan pangan untuk menolong para prajurit Great Zhou agar tetap kenyang. Dewa memberikan obat mujarab untuk menolong para prajurit Great Zhou agar tetap sehat. Dewa memberikan senjata dewa untuk menolong para prajurit Great Zhou untuk menghabisi musuh. Semua ini adalah anugerah Tuhan, mana mungkin bisa disebut sihir? Lalu, apa buktinya? Benar itu? Sayang, biarkan para pengkhianat ini melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Ini adalah Dewa. Dewa telah turun ke dunia. Dewa telah turun ke dunia. Kami memberikan penghormatan kepada dewa. Hormat pada dewa. Tak disangka suamiku ternyata sangat tampan. Dewa telah turun ke bumi, kalian semua, cepat akui kesalahan kalian. Ini tidak mungkin. Kalian para pengkhianat yang keras kepala, kalian benar-benar pantas dihukum mati. Bear. Dia berbicara. Benar sekali dewa sudah berbicara. Langit memiliki kemurahan hati, asalkan kalian mau kembali ke jalan yang benar, setia kepada Permaisuri Agung Zhou, dan tidak akan pernah berkhianat. Aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, aku akan mengirim kalian ke neraka yang paling dalam, dan tidak akan pernah bisa tenang selamanya. Neraka? Ini neraka. Aku tidak mau masuk neraka. Yang mulia,
Kami salah? Kami bersedia setia sampai mati kepada Yang Mulia. Kami akan setia. Kami tidak akan pernah berkhianat. Mohon ampun Yang Mulia. Ampuni hamba Yang Mulia. Ampuni hamba. Sayang, kamu benar-benar hebat. Saya, Qin Lie, menyambut Yang Mulia kembali ke ibu kota. Menyambut Yang Mulia kembali ke ibu kota. Semuanya, silakan berdiri. Selama aku tidak berada di sini, Perdana Menteri Qin sudah bekerja keras. Demi kejayaan negeri Yang Mulia ini, saya melakukannya dengan senang hati. King Luan, nanti temani aku kembali ke kediamanku. Aku. Baik, Yang Mulia. Iya. Iya. Lugu Yue, ternyata nyawanya sangat tangguh juga. 300.000 pasukan besar pun tidak bisa menghabisinya. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini lagi. Yang Mulia, Anda memanggil saya kemari. Sebenarnya ada urusan apa? Suamiku sudah banyak membantu kita, tapi aku yang hanya manusia biasa ini, tidak punya apapun untuk membantunya. Jadi, aku ingin mempersembahkan sebuah tarian untuknya. Yang Mulia, apakah Anda akan menarikan tarian Great Zhou kita yang paling terkenal, yaitu tarian jubah bulu pelangi? Benar, memang begitu rencananya. King Luan, bantu aku merekam videonya. Baik. Yang Mulia, lihatlah. Semuanya sudah terekam. Ayo, segera kirimkan videonya kepada suamiku. Duh, akan segera kukirimkan ke suamiku. Wah, tarian UR ternyata sangat indah. Kalau ini di zaman modern, dia pasti sudah menjadi bintang dengan jutaan pengikut. Sayang sekali, ini hanya bisa dipandang, tapi tidak bisa dimiliki. Chu Chen, keluar kamu. Chu Chen. Kenapa kalian datang ke sini? Kamu tanya kenapa kami datang? 3 bulan lalu, kamu sudah berjanji pada kami untuk mengumpulkan $800.000 sebagai mas kawin keluarga kami. Hari ini, saatnya kamu bayar. Apa? Mahar $800.000? Chu Chen, kamu mencoba pura-pura bodoh di hadapanku? 3 bulan yang lalu, kamu sudah berjanji akan memberikan $800.000 mahar untuk menikahi putriku. Aku beritahu ya, tidak boleh kurang 1 sen pun. Gawat, selama ini aku terus mengurusi urusan di pihak UR, sampai aku melupakan soal mahar itu. Barang-barang antik itu belum terjual. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sekarang untuk memberi mereka $800.000? Lagi pula, mengeluarkan $800.000 hanya untuk menikahi Liu Ruyan? Bukankah istri ratuku jauh lebih menarik? Chu Chen, apa yang sedang kamu lihat? Aku hanya ingin melihat bagian mana dari dirimu yang bertabur berlian, sampai nilainya $800.000? Chu Chen, kamu. Orang lain kalau menikah paling hanya meminta beberapa $10.000 mahar sebagai tanda keseriusan saja, tapi kamu meminta $800.000, kenapa kamu tidak merampok bank saja? Chu Chen, apakah hubungan kita selama 2 tahun ini tidak bernilai $800.000? Liu Ruyan, jadi kamu masih ingat kita sudah menjalin hubungan 2 tahun? Selama 2 tahun ini bagaimana perlakuanku padamu? Kamu sendiri pasti sangat tahu. Kamu selalu dimanja tanpa melakukan apapun, tinggal terima beres, dan aku melayanimu sudah seperti seorang pelayan. Saat ibumu memaksaku meminta mahar $800.000, apa kamu pernah terpikir betapa sulitnya posisiku? Aku. Chu Chen, kamu bicara panjang lebar begini? Hanya ingin kami menurunkan biaya mahar kan? Biar aku beritahu ya, itu mustahil. Jangan pernah memikirkannya. Pekerjaan tetap saja kamu tidak punya, bisa menikahi putriku? Adalah keberuntungan luar biasa bagimu.
Masih berani juga menawar harganya. Kakakku itu eksekutif senior di grup Zhao, kamu hanya dukun bau, sadarlah dengan kondisimu sendiri, memangnya kamu pantas bersanding dengannya? Grup Zhao? Grup Zhao yang mana? Sampai membuatmu sesombong ini? Tentu saja, grup Zhao milik Tuan keempat Zhao. Tuan keempat Zhao? Bukankah itu kakak tertuaku? Liu Ruyan, demi hubungan lama kita, aku ingatkan sekali lagi, segera suruh ibumu dan adik bodohmu ini diam, jika tidak, kata-katamu akan mendatangkan musibah. Chu Chen, apa maksudmu? Apa kamu sebenarnya masih ingin menikahiku? Awalnya aku sangat ingin menikahimu, tapi kamu meminta mas kawin sebesar $800.000. Tahukah kamu berapa banyak orang di dunia ini yang tidak bisa menghasilkan $800.000 seumur hidup mereka? Dasar pria miskin, tidak punya uang tapi ingin menikahi putriku. Hemha. Chu Chen, bagaimana kalau kamu jual saja kuilmu itu, lalu pinjam sedikit uang lagi untuk mencukupinya? Bagaimana? Berutang demi menikahimu? Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Atau hanya menginginkan $800.000 itu? Aku. Jangan banyak bicara. Kalau ingin menikahi kakakku, harus sedia $800.000. Kalau begitu aku ingin tanya, setelah aku dan Liu Ruyan menikah, berapa banyak mas kawin yang akan keluarga Liu kembalikan? Berapa banyak mahar yang kalian berikan? Hemha. Kami menikahkan anak perempuan, mahar ini tentu saja akan diberikan. 3 helai selimut pernikahan, itu sudah cukup, kan? Mengenai pengembalian mas kawin, jangan harap. Itu semua disimpan untuk anak laki-lakiku. Benar sekali, uang mas kawin itu tidak mungkin dikembalikan. Mahar? Hanya 3 helai selimut pernikahan? Sepertinya kamu sedang menjual putrimu. Apapun alasannya, $800.000, kurang 1 sen pun tidak boleh. Chu Chen, pernikahan adik laki-laki Hao Jieku butuh rumah baru. Apa pendapatmu? Dia kan calon adik iparmu nanti. Bisakah kamu membantu sebanyak yang kamu bisa? Aku membantunya, lalu siapa yang membantuku? Liu Ruyan, karena kamu begitu tega mengabaikan kenangan lama kita, jangan salahkan aku jika kita putus hubungan. Chu Chen, Liu Ruyan, aku tanya padamu, apakah kamu hari ini sudah bulat hati meminta $800.000 ini hanya untuk membelikan rumah bagi adik laki-laki? Chu Chen, bagaimanapun dia adalah adik laki-lakiku, bisakah kamu memberikan bantuan lebih? Lepaskan aku. Dasar wanita yang hanya mementingkan adiknya. Aku tidak sudi menikahimu. Kamu berani menyentuh kakakku? Anak laki-laki, kamu tidak apa-apa? Bagus ya, Chu Chen. Kamu berani memukul putraku? Seumur hidupmu, jangan harap kamu bisa menikahi putriku. Aku tidak sudi menikahinya. Baik. Meskipun kamu tidak menikahinya, putriku sudah menemanimu selama 2 tahun. Waktu 2 tahun masa mudanya itu, biaya kompensasi masa mudanya harus $800.000. Berapa? $800.000? Apa kamu pikir hanya masa muda putrimu yang berharga, sedangkan masa mudaku tidak berharga? Begitu? Cepat pergi dari sini. Aku tidak akan memberikan uang sepeser pun. Baiklah, kamu tidak mau memberikannya kan? Jika kamu tidak memberi, kami akan mengambilnya sendiri. Putraku, masuk ke dalam. Lihat di dalam kuil tua yang rusak ini, apa ada barang yang berharga, dan ambil semuanya. Kalian berani? Keluar. Dasar wanita kejam, lepaskan aku. Putriku, kamu juga pergi ke sana? Iya. Dasar wanita kejam, minggir. Ayo pergi. Kalian semua sampah? Bu, barang ini sepertinya barang antik. Letakkan itu. Kemari kamu. Sialan. Kamu begitu peduli? Sepertinya benda berharga ini bernilai banyak uang. Pas sekali untuk mengganti biaya kerugian masa muda kakak. Lepaskan itu, kembalikan padaku. Aku tidak mau. Apa yang bisa kamu lakukan? Beraninya kamu memukulku tadi. Bu, kakak, tahan dia. Aku ingin membalas pukulannya. Sampah seperti kamu. Seumur hidup tidak akan ada wanita yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau? Berani menyentuh suamiku? Kalian mencari masalah denganku? Yuer. Sampah sepertimu, seumur hidup tidak akan ada wanita yang mau padamu. Siapa bilang tidak ada yang menginginkannya? Bu, kotak ini bisa bicara. Ini benar-benar barang berharga. Yuer. Ya? Lepaskan itu. Aduh.
Nak, kamu tidak apa-apa? Chu Chen, apa yang kamu lakukan? Beraninya memukul adikku? Kalian datang ke rumahku untuk merampas barangku. Aku hanya melakukan perlindungan diri. Omong kosong. Mata sebelah mana yang melihat kami merampas barang? Ini adalah uang kompensasi atas masa muda putriku. Bu, ini sudah pasti barang berharga, kita harus memilikinya. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kakak Zhao, Saudara, kamu tidak apa-apa? Kalian ini siapa? Beraninya mencampuri urusan keluarga Liu kami. Kekuatan keluarga Liu kalian memangnya seberapa besar? Putriku adalah... Ibu, sudahlah, jangan bicara lagi. Brengsek, kamu berani menyentuhku? Kamu tahu apa pekerjaan kakakku? Kamu pasti teman si sampah. Chu Chen ini, kan? Biar ku kasih tahu kamu, kakakku adalah eksekutif di grup Zhao. Hanya dengan satu kata, kalian semua akan hancur. Liu Rian, kamu hanyalah seorang manajer kecil di perusahaan grup Zhao kami. Coba katakan, bagaimana caramu menghancurkanku? Presiden Zhao. Aku tidak berani melakukannya. Apa? Presiden Zhao? Bagaimana mungkin Chu Chen bisa kenal dengan Presiden Zhao? Mungkinkah Presiden Zhao juga datang demi kotak ini? Presiden Zhao, kotak ini adalah barang berharga. Aku baru saja berniat memberikannya kepada Anda. Liu Haojie kamu. Hahaha. Maksudmu, kamu ingin memberikan benda berharga ini kepadaku? Oh, benar sekali, hanya Anda yang pantas memiliki harta seperti ini. Beraninya kamu tidak melihat siapa di depanmu? Beraninya kamu merebut barang milik saudara saya? Kau buta. Beraninya kau merampas barang milik saudaraku? Apa? Chu Chen adalah saudara Anda? Saudara Chu, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Aku ingin mereka tidak punya apa-apa. Kamu mulai sekarang dipecat. Sedangkan kalian, aku akan memboikot kalian di seluruh industri. Setelah ini kalian tidak akan bisa hidup lagi di negara ini. Apa? Kakak, cepatlah mohon pada Chu Chen. Benar putriku, cepat mohon padanya. Menantuku yang baik, ibu tidak butuh uang mahar lagi, ibu tidak mau lagi. Chu Chen, apa kamu tega melihat kami sekeluarga bertiga tidak punya pekerjaan dan hidup terlunta-lunta di jalanan? Sejak kamu memutuskan menjadi anak mami dan hanya mementingkan adikmu saja, perasaan di antara kita sudah berakhir. Kalian, cepat, sekarang juga pergi dari sini. Bawa mereka pergi. Chu Chen, Kakak Zhao, terima kasih untuk bantuannya hari ini. Aku sendiri mungkin tidak bisa menghadapi 3 orang sampah itu. Hahaha. Kakak Zhao, kenapa hari ini Anda ada waktu untuk mengunjungiku? Aku punya teman seorang pedagang barang antik. Baru-baru ini dia akan mengadakan sebuah pameran barang antik negara Zhou. Jika kamu tertarik, kamu boleh pergi melihatnya. Kudengar kali ini juga akan dimunculkan pusaka nasional dari negara. Pusaka nasional? Apa itu? Sebuah lukisan, lukisan abadi. Hah? Tolong Master Abadi berikan jawaban untuk keraguanku. Apa yang harus aku lakukan agar bisa bertemu dengan dewa di balik kotak berharga itu? Master Abadi, kemampuanmu sungguh luar biasa. Apakah benar-benar tidak ada cara bagimu? Di dunia ini tidak ada dewa. Pertemuanmu dengannya hanyalah sebuah takdir ajaib yang melintasi ribuan tahun. Orang yang kamu cari itu ada di 1000 tahun yang akan datang. 1000 tahun kemudian, hidup manusia di dunia ini hanyalah beberapa puluh tahun saja. Apakah benar dalam hidup ini aku sungguh tidak bisa bertemu dengannya? Di dalam kotak ini adalah obat keabadian yang sangat didambakan oleh para penguasa terdahulu. Obat keabadian? Jika kamu benar-benar ingin hidup bersamanya selamanya, maka kamu harus bersusah payah menahan diri selama 1000 tahun di dunia ini. Hingga utara kota Yugong memindahkan gunung, dan laut timur Jingwei menimbun lautan. Setelah melewati perubahan besar dunia, ada banyak orang yang akan lahir di sekitarmu, lalu menjadi tua dan tiada. Baru saat itulah kamu bisa bertemu dengannya. Penderitaan hidup selama 1000 tahun ini, apakah kamu sanggup menahannya? Asalkan bisa bertemu denganmu, meskipun lautan berubah menjadi daratan sekalipun, berapa lama pun, aku bersedia menunggu. Kakak, ini semua adalah benda bersejarah yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kira-kira berapa ya harganya jika dijual di pasar? negara Zhou adalah negara yang sangat misterius dalam sejarah. Nilai benda bersejarah negara Zhou di pasar, nilainya bisa mencapai beberapa kali lipat dibanding peninggalan dinasti lain. Harganya tidak seberapa kok. Jika semua koleksi kakekku ini digabungkan, nilainya hanya sekitar 100 miliar dolar saja. Apa? 100 miliar dolar? Kakak ipar kakak, keluarga Anda benar-benar kaya raya. Haojie, apa yang kamu bicarakan?
Aku dan Tuan Muda Yan baru saja mulai berkencan. Pokoknya aku hanya akan mengakui Tuan Muda Yan sebagai kakak ipar kakak, tidak seperti Chu Chen yang sampah itu, uang lamaran 800.000 dolar saja tidak mampu dia berikan. Kakak ipar kakak, ada banyak harta karun di sini, mana yang nilainya paling tinggi? Tentu saja harta berharga dan negara Zhou. Lukisan abadi leluhur keluarga Yan memiliki seorang jenderal terkenal bernama Yan Song, dan lukisan abadi ini adalah warisan turun-temurun dari leluhur kami. Harta karun dan negara Zhou? Lalu sang abadi dari dinasti Zhou ini, seperti apa rupanya? Seperti apa rupa dia? Ini. Aku pun tidak tahu. Lukisan dewa ini adalah pusaka warisan turun-temurun keluarga-keluarga Yan milikku, hanya kepala keluarga-keluarga Yan yang berhak untuk melihatnya. Lalu, bukankah itu berarti kita tidak punya kesempatan untuk melihatnya? Kali ini kakekku berencana mengumumkan lukisan dewa ini kepada seluruh dunia, karena itulah dia mengadakan pameran ini. Entah apa yang sedang dia pikirkan, dia malah berkata bahwa siapapun yang bisa menemukan sosok dewa dalam lukisan itu, maka dia akan mendapatkan separuh dari harta keluarga-keluarga Yan. Separuh harta keluarga? Berapa banyak uang itu? Lalu jika kita menemukannya, bukankah kita akan? Ruyan, itu hanya karena kakekku sedang kebingungan saja. Sudah berlalu 1000 tahun, orang dalam lukisan itu pasti sudah tiada. Benar juga, sosok dari 1000 tahun lalu, mana mungkin ada yang pernah melihatnya? Ayo, aku antar kalian melihat ke sisi sana. Kakak, bukankah ini Chu Chen? Aneh sekali, mengapa lukisan ini persis dengan yang kuberikan kepada kakak Zhao? Chu Chen, bagaimana bisa kamu menyelinap masuk ke sini? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Kenapa kalian berdua belum pergi dari Tianhai? Apa kalian tidak takut kalau aku menggunakan Kak Zhao untuk memblokir kalian selamanya? Zhao Si itu bukan apa-apa bagi kami. Kekasihku Tuan Muda Yan, hanya dengan satu jari saja bisa menghabisinya dengan mudah. Kekasih baru? Ci, kau benar-benar sedang mencari dahan yang lebih tinggi? Cepat sekali kau ganti pasangan. Chu Chen, kamu? Jadi kau mantan kekasih Ruyan. Kudengar kamu itu sampah yang tidak sanggup membayar mas kawin sebesar 800.000 dolar. Bukannya aku tidak punya 800.000 dolar, tapi ada beberapa wanita yang memang tidak pantas mendapatkannya. Chu Chen, siapa yang kau maksud tidak pantas? Tentu saja kamu. Tuan Muda Yan, lihat dia berani menindasku di wilayahmu sendiri. Chu Chen, sepertinya kamu ingin mencari perhitungan. Pengawal, bawa dia dan usir keluar. Aku punya surat undangan, atas dasar apa kau mengusirku? Ternyata Zhao Si yang memberimu undangan. Kekuasaan Zhao Si memang besar, tapi di hadapan keluarga Yan ini, dia bukan apa-apa. Kamu? Chen, apa kamu melihatnya? Sandaranmu itu di hadapan kakak iparku, tidak ada apa-apanya. Cepat pergi dari sini, jangan merusak pemandanganku. Kamu jangan merasa aku sedang mengincarmu, tapi orang berstatus rendah sepertimu, orang rendahan yang sama sekali tidak punya latar belakang, memang tidak seharusnya hadir di acara megah hari ini. Semuanya, bentar lagi kita akan menyaksikan harta nasional dinasti Zhou wujud asli dari lukisan abadi, tapi lukisan abadi ini, tidak sembarang orang punya hak untuk melihatnya. Terhadap orang miskin seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan padanya? Tuan Muda Yan, kenapa harus membuang waktu bicara dengannya? Langsung lemparkan saja dia keluar. Benar, lempar dia keluar. Lemparkan orang miskin ini keluar. Chu Chen, kamu sudah lihat sendiri, bukan aku saja yang ingin mengusirmu, tapi kita semua tidak sudi menerima kehadiranmu. Menyaksikan wujud asli dari sang abadi dinasti Zhou di acara semegah ini, mana boleh membiarkan orang rendahan sepertimu ada di sini. Penjaga, lemparkan dia keluar. Lepaskan. Berhenti. Lepaskan. Enyahlah kalian. Kakek? Mirip, sangat mirip. Bahkan terlihat persis sama. Apakah Anda adalah Tuan Chu Chen? Hah? Tuan Chu Chen? Tuan tua, apakah Anda mengenal saya? Keturunan dari keluarga Yan, memberi hormat kepada Yang Mulia Abadi. Keturunan keluarga Yan, memberi hormat kepada Immortal Senior. Apa? Tuan Besar Yan benar-benar berlutut padanya? Kakek, apa kakek sudah gila? Bagaimana bisa kakek berlutut pada sampah miskin ini? Kamu juga harus berlutut. Aku tidak mau berlutut. Berlutut sekarang. Kakek, kalau mau aku berlutut tidak masalah. Tapi setidaknya beri aku penjelasan yang masuk akal. Tuan tua, cepatlah berdiri. Anda adalah orang yang lebih tua. Berlutut kepadaku yang jauh lebih muda. Ini tidak benar. Hah? Ini adalah utang keluarga Yan kepada Anda. Tuan Chu, jika bukan karena Anda, kami, keluarga Yan, pasti sudah musnah sejak 1000 tahun yang lalu. Anda adalah orang yang keluarga Yan. Kami cari selama turun-temurun. Sosok yang kami cari yaitu Dai Xianzun. Dai Xianzun? Gila. Apakah Anda benar-benar keturunan dari Yan Song? Benar sekali. Habis sudah.
Aku hanya sedikit pamer saat di zaman kuno. Kenapa keturunannya malah mengejarku sampai ke sini? Kakek, mana mungkin dia adalah sosok dewa yang telah menyelamatkan leluhur keluarga Yan kita? Namanya Chu Chen, dia cuma seorang sampah miskin. Benar. Tuan tua, saya bisa membuktikan hal ini. Chu Chen adalah teman kuliah saya. Dia tidak mungkin seorang dewa. Tuan Besar Yan, saya juga bisa memberikan bukti. Diam kalian semua. Kalian ini sungguh tidak sopan kepada Immortal Senior. Jika kalian masih tidak percaya, maka perhatikan ini baik-baik. Lukisan ini berasal dari 1000 tahun yang lalu, buah karya dari pelukis Istana Great Zhou. Orang di lukisan ini, wajahnya sangat mirip dengan yang abadi Chu. Kalian lihatlah dengan jelas. Apa? Orang di lukisan itu benar-benar Chu Chen. Bagaimana mungkin? Chu Chen, bagaimana mungkin dia adalah seorang dewa? Kakek, mungkin saja mereka hanya terlihat sedikit mirip. Diam kamu. Aku masih ingin berbicara dengan Immortal Senior. Orang-orang tak berguna ini, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Jika kamu masih terus bergaul dengan orang seperti itu, aku akan mengusirmu dari keluarga ini. Tuan Immortal Senior, mari kita bicara secara pribadi. Silakan. Baik. Tuan Muda Yan, Kalian berdua pergi sana. Jika berani muncul lagi di kota Jiang, aku akan membuang kalian ke laut untuk umpan ikan. Chu Chen, aku pasti akan membuatmu menerima pembalasanku. Ayo pergi. Immortal Senior, ini adalah gulungan peninggalan leluhur keluargaku. Di sini tercatat, di tahun ketiga Tianyuan, kebenaran tentang hancurnya Great Zhou. Apa? Meskipun aku sudah berbuat sebanyak ini, apakah Great Zhou tetap hancur di tahun ketiga Tianyuan? Ya, semua rinciannya sudah tertulis di sini. Silakan lihat sendiri. Tiga tahun Tianyuan, dinasti Zhou kita mendapat bantuan dari orang suci dan berhasil memukul mundur 400.000 tentara celah Fulong. Yang mulia kembali ke ibu kota bersamaku dengan kemenangan. Namun di luar dugaan, ibu kota telah dikuasai oleh Menteri Li Qiqinlie yang melakukan pemberontakan untuk merebut tahta. Serang. Serang, serang. Hahaha. Siapapun yang melenyapkan permaisuri akan dianugerahi gelar bangsawan tertinggi. Lenyapkan permaisuri dan raihlah gelar bangsawan itu. Qingluan, lindungi permaisuri dan segera pergi. Baik, Jenderal Yan. Kami tidak akan pergi. Cepat pergi. Jenderal Yan. Yang mulia, cepat ikut denganku. Menteri busuk, aku akan menghabisimu. Ah, Jenderal Yan. cepat pergi. Yang mulia, cepat pergi. Perdana Menteri Qin, aku akan menghabisimu. Tuan, Du Yue sudah melarikan diri. Apakah kita masih akan mengejarnya? Setelah meninggalkan istana ini, dia bukan lagi kaisar dari Zhou Agung. Dunia ini begitu luas, tapi tidak akan ada tempat persembunyian baginya. Tuliskan untukku sebuah titah suci. Barang siapa yang berhasil mendapatkan kepala kaisar wanita, akan diberikan hadiah $30.000. Baik. Gawat, Yue Her dalam bahaya. Aku harus segera kembali untuk memberitahunya. Tuan Besar Yan, aku pamit sekarang. Duh, Apa yang kalian lakukan di sini lagi? Apa yang kamu sembunyikan di belakang punggungmu? Tunjukkan.
Chu Chen, tidak ada apa-apa kok. Kami hanya mampir untuk menjenguk. Keluarkan sekarang. Kak, kamu pergi dulu, aku akan menahannya. Baik, baik. Ini menyangkut nyawa UR. Aku akan menghabisi kalian berdua. Jangan mendekat. Kembalikan itu padaku. Kembalikan padaku. Menjauh dariku. Hancur? Sudah hancur. UR? 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 Tuan Chu, kotak harta sifang ini sudah saya perbaiki untuk Anda. Mengapa Anda masih terlihat sesedih ini? Kotak harta sifang ini bisa menghubungkan masa lalu dan masa kini. Aku dan Dugu Yue saling mengenal melalui benda ini. Apa? Ternyata, keahlian surgawi dari leluhurku hanyalah teknologi modern? Tepat sekali. Dulu, saat Yan Song terjebak di celah Fulong, persediaan makanan, senjata, aku mengirimkan semuanya melalui benda ini. Namun sekarang, kotak harta sifang ini telah kehilangan kemampuan teleportasinya. Hubunganku dengan masa itu telah terputus sepenuhnya. Tak disangka, kebenarannya ternyata seperti ini. Tuan Besar Yan, apa kamu tahu kemana UR pergi setelah dia meninggalkan istana? Tuan Chu, catatan dalam catatan sejarah Zhou Agung memang sangat sedikit. Jika ingin menemukan sang kaisar wanita, sepertinya akan sangat sulit. Tuan Besar Yan, tolong temukan dia untukku, aku harus menemukannya bagaimanapun caranya. Aku rela melakukan apapun. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Duh, Tuan Chu. Hah? Siap laksanakan. Kakak Zhao, 3 orang itu sudah tidak perlu ada di dunia ini lagi. Ayo ikuti Xiaoqin baik-baik ya, jangan sampai tersesat. Baik, para wisatawan sekalian, di sini adalah kawasan wisata Istana Kekaisaran Great Zhou, lokasi paling inti, istana tempat tinggal Ratu Dugu Yue. Kalian boleh berkeliling dan melihat-lihat. Lalu di sebelah sini adalah makam kuno Great Zhou. Foto lukisan dinding yang ditemukan, silakan Anda semua melihatnya. Di sini tercatat bahwa, pada masa tahun ketiga Tianyuan, sang ratu terjebak di celah Fulong, kekurangan air dan bahan pangan. Nah, saat itu, sang ratu ini berdoa dengan tulus hingga didengar oleh dewa, lalu dewa menurunkan makanan dan menyelesaikan krisis yang dialami sang ratu. UR? Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah bisa menemukan jejakmu lagi. Para wisatawan sekalian, baru saja kita sudah berulang kali menyebutkan tentang dewa ini. Konon katanya, sang ratu dilindungi oleh dewa, dan peninggalan budaya di depan kita ini adalah benda keramat yang digunakan saat sang ratu memuja dewa kala itu. Baiklah semuanya, hari ini aku akan menjelaskan peninggalan budaya yang terakhir. Benda ini adalah surat wasiat yang ditulis oleh Ratu Dinasti Zhou Besar. Dugu Yue catatan ini mengenai sebuah kisah cinta yang sangat menyedihkan. Langit menjadi saksi. Meskipun waktu telah lama berlalu dan segalanya berubah, ketulusan hati aku, Dugu Yue, terhadap Chu Chen, tidak akan pernah berubah selamanya. Jika di kehidupan ini kita tak berjodoh hingga tua, maka di kehidupan mendatang, aku akan bersamamu selamanya. Sangat disayangkan tentang kisah ini, sebenarnya, sampai saat ini, belum ditemukan catatan sejarah apapun mengenai sosok yang bernama Chu Chen ini, hanya bisa diduga bahwa dia pastilah pria yang sangat dicintai oleh sang ratu. Tuan, Anda tidak apa-apa. Pria itu? Dia adalah aku. Hah?
Nona Dugu Yue, apakah kamu bersedia menjadi istri dari Tuan Chu Chen? Kakak, mari kita lihat ke bagian atas sana. Iya, baiklah.